Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Asah Kebaikan? Kembali lagi di Talkshow Asah Kebaikan. Malam ini bersama saya Dini Danis, kita akan membahas tentang minimalisasi korban bencana alam. Sebagaimana kita ketahui, beberapa belakangan ini korban bencana alam terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu, untuk membahas tentang hal ini, kita akan mengundang Mas Haryo Mojopahit. Beliau adalah Kepala Disaster Management Center Dompet Duafa. Nah, bagaimana kondisi bencana alam di negeri ini, kita akan berbincang pada beliau. Untuk teman-teman, silahkan berpartisipasi, bertanya atau berbagi pengalaman. Sebentar, saya akan memanggil Mas Haryo. Sinyal yang bagus ya. Halo, apa kabar Mas Haryo? Mas Haryo tadi sudah siap untuk join bersama kita. Halo, selamat malam Mas Haryo. Selamat malam Mbak, kabar Mbak? Sehat semua, teman-teman Asa Kebaikan. Terima kasih. Mas, bagaimana dengan sinyal malam hari ini? Apakah bisa ditangkap dengan baik? Iya, alhamdulillah. Ini saya lokasi di Cikretek, Mbak, di Ciherang, di Bogor. Alhamdulillah bagus ya sinyalnya. Suara saya terdengar jelas. Oke, baik-baik. Terima kasih ya, mudah-mudahan obrolan malam hari ini kita lancar. Karena kadang-kadang kendala sinyal ini, apalagi kondisi cuaca sedang mungkin hujan begitu ya, suka agak naik turun. Mas, mungkin kita akan langsung saja ya, karena waktu kita sudah mau 7:30, nanti putus sambung. Siap. Ini saya gelap nggak Mbak? Gimana? Posisinya gelap nggak? Cukup bisa melihat. Kalau misalnya ada yang lebih terang, silahkan. Tapi kalau misalnya memang ini kondisi tempat yang bagus juga nggak apa-apa sih, Mas. Tapi artinya visualnya Mas Haryo untuk bisa ditangkap dengan baik. Oke, siap. Saya siap sambil cari tempat terang. Ya. Oh ya. Sebentar. Ya, ini Mas Haryo. Gimana Mbak? Maaf. Heli aja kan putus-putus. Kalau di MC kita Heli aja gimana? Oke. Ya. Ini malam hari ini kita akan membahas tentang minimalisasi korban bencana alam ya, begitu Mas Aryo. Karena belakangan ini kan bencana alam cukup banyak terjadi di masyarakat kita, di sekitar kita. Nah, ini sebelum bahas begitu, dan ini Kepala Disaster Management Center. Ini mungkin cakupan tugasnya sejauh mana begitu, Mas Aryo? Terima kasih, Mas Aryo. Silahkan. Ini berarti kita udah mulai ya? Udah oke kan kita udah mulai? Ya. Bentar Mbak, saya pakai headset dulu ya Mbak. Oh, boleh, silahkan. Mungkin sambil menunggu Mas Aryo pakai headset, untuk teman-teman yang belum kenal Asah Kebaikan ini adalah kami 6 jurnalis dan blogger. Kami punya kepedulian terhadap masalah di sekitar kita dan mencoba memberikan solusi melalui narasumber-narasumber yang kami hadirkan melalui IG Live. Kami sudah berdiri, mulai bergerak gitu sejak awal tahun 2020. Jadi udah hampir 2 tahun mungkin ya menemani Asah Kebaikan. Untuk teman-teman Asah Kebaikan yang nanti ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin ingin berbagi pengalaman mengenai bencana alam, kami juga persilahkan. Malam hari ini kita akan berbincang dengan Mas Haryo Mojopahit. Beliau adalah Kepala Disaster Management Center Dompet Duafa. Untuk sebaiknya kita mungkin personil datang lagi. Ya, Mas, tempat yang lebih baik dulu ya, supaya juga teman-teman bisa menangkapi soal Mas Haryo. Jadi siap.
Suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, sangat jelas sekali. Suara saya bisa didengar Jelas, jelas, tapi agak dapat putus-putus saja. Ya. dari Kiatu nih. Salam semangat Pak Haryo. Ya, makasih Mbak. Mas, sebelum obrolan mungkin Mas Haryo kami persilakan untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman asal lebih silakan Mas Haryo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Aryo Mojopahit dari Dompet Duafa. Sekarang dapat amanah di Disaster Management Center atau DMC Dompet Duafa. Dan Disaster Management Center adalah salah satu organ di bawah Dompet Duafa yang memang bertugas ya untuk melakukan pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencana itu ada 4 tahap atau ada 4 bidang. Yang pertama itu adalah tanggap darurat bencana jika terjadi bencana. Kemudian yang kedua itu adalah pemulihan dan rekonstruksi ya. Jadi setelah pasca bencana itu biasanya diikuti oleh fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, setelah itu kita juga ada program pencegahan atau mitigasi bencana ya. Dan kemudian yang terakhir kita ada kesiapsiagaan atau prevention. Jadi ketika bencana terjadi, masyarakat sudah siap untuk mengurangi jumlah kerugian, baik kerugian jiwa maupun kerugian material. Oke. Mas Haryo, ini mohon maaf, ini suara Mas Haryo agak kurang terdengar jelas. Mungkin apa mikrofon mungkin lebih didekatkan begitu? Baik, kalau ini sudah terdengar jelas belum? Sudah. Mungkin agak dekatkan mikrofonnya. Siap. Ini mungkin seru ya Mas Haryo, yang kemarin lagi baru saja terjadi erupsi begitu. Tentunya mungkin Dompet Duafa juga ikut partisipasi begitu ya Mas ya dalam menangani bencana. Mungkin bisa diceritakan kondisi saat ini seperti apa Mas di Gunung Semeru tersebut? Iya, sampai sekarang di Semeru kemarin itu kan awan panas guguran Gunung Semeru ya. Jadi memang secara teknis istilahnya bukan erupsi tapi memang guguran. Ya memang mungkin ada akibat hidrometeorologi yang kemudian menyebabkan guguran tersebut. Dan kemudian ya alhamdulillah Dompet Duafa hadir sejak hari pertama ya. Jadi ketika sore itu terjadi ya. Teman-teman kita dari Dompet Duafa Jawa Timur itu sudah bergerak ke lokasi dan kemudian sudah mulai melakukan aksi respon pertama ya, melakukan assessment, melakukan kira-kira apa yang bisa dilakukan begitu. Dan kemudian sampai saat ini kita ada sekitar 43 personil first responder yang sudah ada di Semeru. Kita ada 2 kendaraan taktis ya untuk menembus daerah-daerah yang mungkin terisolir. Dan juga kita ada 4 ambulans yang memang bersiap siaga untuk membantu memberi layanan kesehatan. Dan kemudian tadi sekitar jam 11 kita memberangkatkan lagi 1 truk ya Unimog yang berisi 2 motor taktis dan bantuan dari teman-teman yang dikirimkan ke markas DMC di Ciputat begitu Mbak. Oke. Mas tadi yang ada 4 ambulan. Itu mungkin jumlah tersebut ada ukuran tertentu, Mas, ataukah mungkin personal yang tersedia itu jumlahnya begitu? Personil yang kita terjunkan itu terbagi dalam berbagai macam ini ya, Mbak, berbagai macam aksi layanan. Ada aksi layanan sehat gitu ya. Dalam artian kita membuka pos kesehatan. Dan kemudian selain itu kita juga melakukan jemput bola ke daerah-daerah yang masih terisolir, yang belum bisa ditembus, itu kita dokternya jalan kaki dan perawat untuk memberikan layanan kesehatan. Kemudian ada juga, jadi kita ada 2 pos Dompet Duafa. Yang pertama di sebelah barat, yaitu di Kecamatan Candipuro, dan yang kedua di sebelah timur, di Kecamatan Pronojiwo. Jadi kita ada di 2 pos itu, masing-masing kita ada dapur umum untuk memberikan layanan makanan untuk para pengungsi dan juga para relawan jika mereka membutuhkan. Dan kemudian
ada pos hangat ya, di mana kalau malam gitu ya, relawan sambil beristirahat mereka bisa ngopi-ngopi, rekan-rekan media juga bisa ngopi-ngopi di pos hangat kita, dan penyintas juga yang mau datang ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk apa ya, sebagai first psychological first aid gitu ya, yang kemudian mereka mungkin bisa relieving ketika mereka cerita dengan relawan, dengan rekan-rekan media dan lain sebagainya gitu Mbak. Dan kemudian selain layanan kesehatan, dapur umum, kemarin kita juga membantu dinas peternakan gitu ya, untuk kemudian menyelamatkan beberapa ternak yang memang masih terjebak, dan kemudian kita juga memberikan bantuan pakan gitu ya, karena memang ada warga yang livelihood-nya ya, atau penghasilannya itu dari beternak begitu. Dan tadi itu kita juga melakukan bersih-bersih, karena ternyata di sana sampah nggak diangkut gitu ya, dan itu berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit baru jika sampah di pengungsian gitu ya, di pos-pos yang ada itu tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu tadi kita melakukan aksi bersih, giat bersih ya, bersama dinas kebersihan, untuk kemudian ya tadi mengelola sampah agar tidak menjadi masalah karena menumpuk dan sebagainya. Dan selain itu tentu kita ada aksi layanan search and rescue ya, karena kan data kemarin itu masih sekitar 16 orang hilang, dan tadi kita menemukan, alhamdulillah di tim kita sendiri, di STRU kita itu kita menemukan 1 korban meninggal gitu. Kalau sekarang sudah tertangani semua begitu Mas, kalau untuk Gunung Semeru begitu Mas? Mohon maaf Mbak, apa tadi? Mohon maaf, putus suaranya. Tertangani, apakah kondisi korban gunung, masyarakat yang hilang sudah ditemukan, jenazah juga semua sudah Iya, kalau apa namanya, untuk pencarian korban, memang kan kalau di masa tanggap darurat itu kita intinya bagaimana kita menyelamatkan apa namanya, jiwa, dan kemudian mengevakuasi ya jika memang terjadi tadi ada yang luka-luka, meninggal dan lain sebagainya gitu. Dan tanggap darurat ini kita sampai tanggal 3 Januari Mbak. Oleh karena itu betul, sampai tanggal 3 Januari yaitu sebulan ya, dan kita ya masih melakukan pencarian. Nah kalau untuk korban luka-luka alhamdulillah sudah ditangani ya, dan ada beberapa korban yang parah ya, luka bakar lebih dari 50%, itu kita rujuk, dan sistem kesehatannya alhamdulillah sudah bagus. Jika memang nanti rumah sakit di Malang itu penuh, maka kemudian akan dirujuk ke kota-kota terdekat begitu. Semeru penanganannya cukup baik dan terorganisir ya Mas ya? Iya, alhamdulillah, karena memang apa namanya, ya meskipun ada sekitar 6.500-an ya jumlah pengungsi di berbagai macam titik, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik karena memang banyaknya support dari pemerintah dan masyarakat. Dan ini luar biasa, kita apresiasi terhadap support yang diberikan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada. Mas mungkin bisa nggak diperbandingkan apa bencana yang terjadi di Semeru sama mungkin kemarin yang di Sulawesi gitu? Kalau nggak salah apa ya, waktu apa yang anjlok begitu, sepertinya dia agak-agak susah ditangani ya. Tapi kalau Semeru ini kayaknya penanganannya lebih cepat gitu Mas ya? Ya, kalau kita lihat ya, biasa sih kita apa ya, kita ada beberapa apa menyebutnya skala bencana ya. Ada bencana memang skala lokal, kemudian ada bencana skala nasional begitu. Nah, kalau bencana skala lokal itu mungkin di tingkat kota atau provinsi penanganannya, dan kemudian kalau bencana nasional itu ya nasional gitu ya. Dan kejadian mungkin kalau seperti gempa dan likuifaksi Palu itu adalah kategorinya bencana nasional begitu, karena memang ada jumlah korban jiwa yang banyak gitu ya, katastrofinya itu luar biasa gitu. Tapi kalau yang di Lumajang ini sebetulnya dia sebenarnya bencana lokal gitu ya, yang memang tadi jumlah korban jiwa dan lain sebagainya tidak sebanyak gempa dan likuifaksi Palu. Dan juga jenis bencana juga berbeda ya. Kalau kemarin tuh di Palu itu ya gempa, kemudian tsunami, dan kemudian ada likuifaksi begitu. Nah kalau di ini kan guguran gunung yang kemudian mengakibatkan awan panas dan hujan abu, lahar dingin dan lain sebagainya.
Ini sudah banyak teman-temannya yang dari Bro 7080 official underscore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih atas bergabungnya Mas Bro. Terus tadi saya lihat juga sudah ada pertanyaan. Sebentar saya carikan dulu. Nah ini dari 12. Memulihkan trauma korban bencana, apakah perlu pendampingan psikolog atau psikiater? Jadi gimana nih? Mungkin ini udah lepas dari darurat gitu ya. Ya, ya. Pertama tadi ada Mbak Kiki dulu ya tadi ya Mbak ya. Semangat Pak Haryo. Ya, Assalamualaikum Mbak Kiki. Semoga sehat selalu juga ya. Kemudian berikutnya tadi ya, perlunya pendampingan psikolog atau tidak gitu ya. Ya biasanya yang kita lakukan pertama kali di lokasi bencana adalah psychological first aid. Psychological first aid adalah kayak pertolongan pertama, tapi kemudian pada kondisi psikis seseorang gitu ya Mbak. Jadi ketika terjun itu mungkin ketika kita biasanya ada beberapa aktivitas ya. Jadi aktivitasnya itu kalau anak-anak biasa kita ada sekolah ceria gitu ya, atau ada taman ceria begitu ya. Dimana sebenarnya kita melihat ada nggak anak-anak yang ketika mereka lagi aktivitas mewarnai, bermain, belajar gitu, ada nggak yang menarik diri gitu, seakan-akan mereka menutup ada masalah gitu ya kejiwaan. Nah biasa kita identifikasi itu, dan itu sebenarnya merupakan aktivitas psychological first aid ya, dimana kita bisa mengidentifikasi sebetulnya anak-anak dan lain sebagainya kira-kira membutuhkan layanan gitu. Entah karena keluarganya meninggal atau karena hal-hal lain ya yang membuat ada beban psikologis. Begitu juga ke orang tua ya. Biasa kalau ibu-ibu itu memang sengaja kita setup dapur umum itu dengan harapan agar ibu-ibu itu mereka ya tadi bisa saling cerita satu sama lain, dan kemudian nanti akan teridentifikasi sebetulnya jika memang ada orang yang kok kayaknya diem aja nih sebelumnya ceria gitu ya. Nah di situ mungkin nanti kita akan ajak ngobrol gitu. Dan ketika memang masalah psikisnya itu serius, biasanya kita merujuk gitu ya. Kan kalau kita P3K itu ini sakitnya serius nggak? Kalau ternyata serius kita rujuk ke dokter atau rumah sakit ya. Nah kalau psikis itu baru kita rujuk ke psikolog atau nanti ke psikiater begitu. Tapi yang pertama sih aktivitas kita di lapangan, kita melihat dulu nih, mengidentifikasi dulu ada nggak orang-orang yang butuh layanan pertolongan pertama gitu terhadap beban yang ada, beban psikisnya seperti itu. Oke, berarti Dompet Duafa hal ini lebih memberikan pertolongan ya, atau mengidentifikasi korban, apakah mereka mengalami macam tekanan fisik atau terhadap yang baru terjadi. Dan betul. Dan ketika memang kita merasa perlu ya nanti kita ada psikolog yang mendampingi. Walaupun tidak setiap orang yang ikut sekolah ceria itu butuh didampingi psikolog, belum tentu begitu Mbak. Oke, dan juga membuka ruang-ruang sosial ya, ceria atau dapur umum. Jadi dapur umum tidak hanya untuk kebutuhan logistik, tapi juga untuk pemulihan psikis juga, Mas ya. Betul Bu. Jadi ya tadi dari kalau misalnya kondisi bencana ya, mereka juga nggak tahu harus melakukan apa di pengungsian gitu ya. Jadi ketika ada aktivitas bersama gitu, jadi anak-anaknya ada sekolah ceria gitu ya, atau sekolah darurat, kemudian ibu-ibunya ada aktivitas memasak bersama, atau hal lain ya kayak misalnya bikin sesuatu bareng-bareng, bapak-bapaknya mungkin ada proyek untuk bikin hunian sementara atau memperbaiki sarana umum yang ini gitu. Jadi itu sebetulnya aktivitas-aktivitas untuk menghilangkan ketegangan gitu ya, kecemasan pasca bencana. Oke. Mas kalau selama ini ya Mas yang psikis psikis terkait bencana itu banyaknya anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak Mas. Tergantung ya. Tergantung medannya Bu. Tapi kan kalau orang dewasa itu kan biasanya mereka lebih aware ya terhadap kondisinya. Jadi memang mudah mengidentifikasi sendiri atau temannya gitu cerita.
Tapi kalau misalnya anak-anak, mereka kan masih kesulitan ya untuk apa ya? Ini kayak anak muda kayak menyatakan perasaannya gitu. Tapi ya maksudnya mereka masih belum bisa mengidentifikasi emosi-emosi gitu yang ada di dirinya kan, gitu. Jadi memang kita biasanya melihat sih dari segi anak-anak gitu. Karena memang ya tadi kemampuan mengidentifikasi emosinya belum matang gitu. Di sini harus ditangani ya Mas ya, jangan sampai tidak tertangani. Betul betul. Kalau tidak tertangani ya seperti luka fisik ya. Kalau itu tidak tertangani nanti bisa jadi masalah di kemudian hari. Dan kita sih sebenarnya ini itu terjadi ya, karena kan kita ingin setelah masa tanggap darurat berakhir, masyarakat bisa memasuki masa pemulihan. Ya, itu ya kalau tadi tanggap darurat itu targetnya adalah menyelamatkan jiwa gitu ya. Pada masa pemulihan itu targetnya adalah bagaimana masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana sebelum bencana atau bahkan lebih baik lagi. Jika memang sekolah yang hancur, ya setelah bencana mereka harus punya sekolah yang lebih baik. Gitu. Kalau misalnya sebelumnya fasilitas kesehatan yang hancur, puskesmas yang hancur, itu setelah bencana mereka harus bisa pulih, punya akses pada kesehatan lagi, dan bahkan kalau bisa lebih baik begitu. Jadi build back better. Nah itu yang kita harapkan ketika masa pemulihan tiba, mereka ini sudah siap nih secara psikis, secara emosional, secara fisik gitu ya, untuk kemudian bisa beraktivitas kembali. Anak-anak bisa sekolah lagi, bapak-bapaknya atau ibu-ibunya bisa kerja lagi gitu ya, bisa beraktivitas normal gitu, membangun kehidupannya kembali setelah bencana. Kalau nanti rumahnya rusak, biasanya masa pemulihan kita membuat hunian sementara ya, atau huntara gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau di beberapa wilayah yang tanahnya tidak bisa kembali lagi kita ke situ karena kerawanan dan lain sebagainya, biasanya pemerintah melakukan relokasi gitu, dicarikan tempat yang kira-kira lebih aman dari tempat yang kita kena bencana sebelumnya. Oke. Tapi ada nggak sih Mas yang mungkin secara psikis nggak tertangani terus sampai berkelanjutan begitu Mas? Pernah nggak menemukan kasus seperti itu Mas? Ada sih Mbak. Waktu di Mamuju ya, di Mamuju itu kita ada seorang ibu yang dia tidak mau bicara gitu, karena memang semua anggota keluarga meninggal karena gempa Mamuju. Dan itu berhari-hari, berminggu-minggu setelah bencana, ibu itu masih belum mau bicara gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu ada satu orang ustadz kita ya, yang memang dia memberikan semacam psikososial religi gitu basisnya. Itu baru diajak ngobrol 5 menit langsung terbuka cerita sambil nangis-nangis gitu. Dia ya mungkin chemistry-nya pas ya dengan si ustadz ya. Jadi ketika dipancing segala macam akhirnya meledak tangisnya, dan kemudian dia cerita gitu bahwasannya suaminya meninggal, anaknya meninggal gitu ya, dan sebagainya, dan akhirnya ya tadi keluar semua gitu ya, menjadi beban psikisnya gitu. Nah kalau dia sudah pintunya sudah terbuka seperti itu, alhamdulillah insya Allah lebih mudah gitu untuk ini. Padahal sebelumnya tuh sebelum bertemu dengan si Ustadz nih, semua relawan psychological first aid kita atau PFA kita itu nggak ada yang bisa membuat ibu itu bicara gitu, ngajak ngobrol ya, tapi alhamdulillah akhirnya setelah beberapa minggu terbuka gitu. Nah itu mungkin salah satu hal yang berkesan sih buat saya saat bencana Mamuju kemarin. Oke. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan, mungkin punya pengalaman, kami persilahkan untuk berbagi. Mas, kalau misalnya di Gunung Semeru sudah masih ada letusan-letusan susulan nggak sih Mas kondisinya? Iya, masih ada guguran-guguran susulan Mbak. Bahkan kemarin pagi ya masih ada. Dan kalau misalnya malam itu teman-teman relawan itu masih melihat kayak pijar lava merah gitu ya di puncak Semeru. Ya kayak semalam itu masih ada gitu. Jadi memang kita emang lagi siap-siap sih. Kalau misalnya memang terjadi harus evakuasi dan sebagainya, itu ya kita semua bersiap gitu. Dan bahkan ketika siang hari nih, waktu kemarin kita melakukan operasi SAR ya, itu ada guguran ya, kita ditarik lagi ke bawah gitu ya, ke lokasi yang aman.
Atau ya tadi Oh, misalnya ketika kemarin sempat ada hari apa itu jam 3 sore hujan lebat gitu. Nah itu juga ketika kondisinya tidak safe dan tidak secure, itu biasanya kita diperintahkan untuk ditarik mundur ya oleh posko induk, begitu Mbak. oke, baik. Mas, kalau dompet duafa, Mas Haryo dan tim juga mendistribusikan bantuan kah, Mas? Iya, Mbak. Kita ada bantuan logistik, ada bantuan selimut ya, popok Mm-mm. bayi ya, baju ya, baju baru gitu ya. Karena kan mungkin ketika bencana terjadi mereka tidak sempat bawa baju ya biasanya. Kemudian mau balik ke rumah juga rumahnya sudah tertimbun lahar dingin atau abu gitu kan, sampai ke Mm-mm. genteng gitu lumpurnya, sehingga ya nggak mungkin lah ngambil baju lagi kan. Nah Iya, biasanya sih iya. kita ada baju baru ya, dan kita tidak menerima pakaian layak pakai lagi gitu, karena memang biasanya palapa itu untuk atau pakaian layak pakai itu hanya untuk mengosongkan lemari aja sih di kitanya gitu Oh, ya, di donaturnya. Nah ramai kami kemarin tidak ingin itu terjadi. itu yang Gimana ramai Mbak? itu yang ramai Iya diberitakan, betul. pengungsi Gunung Semeru tidak menerima pakaian bekas layak pakai gitu, Mas. Iya betul, betul. Nah harusnya pakaian baru. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan pakaian baru ya, Mm-mm. banyak 100 pieces gitu. Dan itu langsung kita distribusikan. Ya, hari ini kita bawa ke Lumajang. Mudah-mudahan besok sudah sampai. Oke. Mas, mungkin ada butuh bantuan apa lagi? Mungkin ada teman-teman asing. Oh iya, kalau untuk detail bantuan ya, kalau misalnya teman-teman ingin berdonasi, teman-teman bisa ke websitenya Disaster Management Center Dompet Duafa di Hmm, dmc.dompetduafa.org. Saya ulangi lagi, hmm, dmc.dompetduafa.org. Atau teman-teman bisa menemukan informasinya, follow sosial media kita, hmm, @dmc.dompetduafa di Instagram. Nah, buat teman-teman nih yang belum follow nah, Instagramnya DMC Dompet Duafa, boleh di follow @DMC Dompet Duafa. Di hmm. sana teman-teman akan mendapatkan informasi, edukasi seputar kebencanaan gitu ya. Dan juga kita banyak nih aktivitas yang mengundang teman-teman semua untuk jadi volunteer. Kita ada Oh, banyak pelatihan volunteer ya, ada rafting bareng seperti hari ini nih, saya baru naik dari Sungai Cisadane, baru selesai hmm, tadi sekitar setengah 7 gitu ya. hmm, Apa namanya, kita melakukan training water rescue gitu ke teman-teman gitu. Nanti juga ada hmm. jungle rescue, ada pelatihan manajemen kebencanaan dan banyak lagi. Jadi apa ya, follow dan kemudian ikuti perkembangan berita tentang bencana di Indonesia lewat Instagram DMC 22. Nah, untuk teman-teman yang bergabung, yang punya jiwa sosial, karena mungkin menjadi volunteer itu kan menyenangkan ya, Mas ya. Ini kan mungkin pengalaman Mas Adam sendiri kan pasti udah banyak ya yang bergabung jadi volunteer di apa begitu ya. Ini terbuka untuk umum kah, Mas, atau harus melalui institusi tertentu? Terbuka untuk umum Mbak. Nanti kontak aja, DM aja gitu ya, kapan ada pelatihan lagi gitu ya. Nanti ketika ada pelatihan lagi kita kabarin, insya Allah kita rutin. Mas, kemarin diinformasikan kan Mas Haryo tidak hanya menangani Gunung Semeru ya saat ini, tapi juga ada mungkin banjir Lombok ya kalau saya ini Lombok. Ini bagaimana sekarang perkembangannya, Mas? Iya, kalau kemarin itu kita sebelum ke Lumajang itu memang ada banjir bandang di Garut gitu ya. Hmm. Alhamdulillah teman-teman sudah kembali karena masa tanggap daruratnya sudah berakhir. Kemudian di Lombok ya, di Lombok itu ada banjir bandang juga di Lombok. Kita Hmm. mendirikan dapur umum, pos hangat ya di pengungsian gitu. Kemudian Hmm. ada juga di Makassar. Sekarang ada banjir besar di Makassar. Sebelumnya Oke. kita di Sintang ya, ada banjir besar juga di Sintang yang nggak surut-surut selama sebulan. Ya, kita Oh, bayangin oh iya. rumah kita banjir 2 meter, Iya, nggak surut-surut selama sebulan. Itu iya, mau kemana-mana nggak bisa. Gitu ya. Jadi iya, memang iya. banyaknya tadi aktivitasnya menyalurkan bantuan, pelayanan kesehatan itu kita jemput bola ke rumah-rumah warga. Karena di Hmm. Kalimantan kan rumahnya itu panggung ya, jadi Iya. warga justru terjebak di rumahnya. Hmm.
Itu masih tanggap darurat berarti ya Mas? Kalau di Sintang sudah surut perlahan-lahan, Mbak. Oh, sudah surut perlahan-lahan. Mas, ini kan kita akhir tahun ya, identik dengan musim hujan. Sepertinya juga bencana ini terjadi di mana-mana di Indonesia gitu. Ini bagaimana Mas menurut Mas masyarakat kita dalam menanggapi bencana, terutama mereka-mereka yang tinggal di daerah rawan bencana begitu Mas? Ya, sebagaimana tadi disebutkan di awal ya, bahwasannya kita mengelola bencana atau menanggulangi bencana itu tidak hanya tanggap darurat bencana saja, ya. Iya. Tapi tadi ada pemulihan, ada pencegahan, dan ada kesiapsiagaan masyarakat. Jadi bagaimana kita tadi sebenarnya kalau menurut statistik bencana tahun 2020 kemarin, memang Indonesia itu negara yang melaporkan banyak bencana ya. Maksudnya Indonesia termasuk negara yang melaporkan bencana paling banyak gitu dalam statistik bencana tahun 2020 gitu. Dan kemudian rata-rata ya bencana yang terjadi di seluruh dunia itu adalah bencana hidrometeorologi. Ya tadi terkait dengan mungkin curah hujan dan lain sebagainya. Dan memang korban jiwa akibat banjir, mereka yang meninggal akibat banjir itu naik 15% di tahun 2020. Oleh karena itu dibanding tahun sebelumnya. Dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu kita tahun ini memang banyak memberikan pelatihan water rescue gitu. Dan tadi rata-rata ya tadi kan karena bencana hidrometeorologi ya, itu biasanya ya tadi disebabkan mungkin pemanasan global ya, atau perubahan iklim itu, sehingga ya tadi banyak bencana-bencana terkait dengan hidrometeorologi. Oleh karenanya menurut kami gitu ya, ya tadi sebenarnya pencegahan ya, prevensi ini juga harus dilakukan, deforestisasi harus dihentikan gitu ya. Kemudian perilaku kita gitu ya dalam menjaga alam ya, itu juga perlu ditingkatkan. Nah selanjutnya bagaimana kita membangun sistem kesiapsiagaan di lingkungan kita nih yang paling kecil ya, di keluarga kita, di RW kita, kemudian di kelurahan kita dan lain sebagainya. Dan kemudian juga pasti dari pihak pemerintah juga banyak melakukan koordinasi ya. Oleh karena itu kita sebenarnya kalau di Disaster Management Center Bendungan sendiri, ya tadi kita juga banyak program-program terkait pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi memang kita lihat dulu nih sebetulnya resiko bencana yang ada di rumah tinggal kita itu apa. Ya, kalau misalnya rumah tinggalnya di pinggir laut, berarti kan ada rob ya, atau air pasang, atau nanti ada tsunami dan lain sebagainya. Kalau tinggal di daerah pegunungan, mungkin tanah longsor gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di tepi sungai, mungkin banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu sebetulnya risiko bencana apa aja yang ada di lingkungan kita, nah kita tadi membangun pencegahan dan kesiapsiagaan gitu. Sehingga ketika bencana itu datang ya kita sudah prepare gitu, kita sudah siap siaga gitu untuk kemudian menyelamatkan keluarga, menyelamatkan harta benda dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami juga menganjurkan ya tiap keluarga itu harusnya punya tas siaga bencana. Nah ini biasanya tas siaga bencana itu ada surat-surat penting, ada senter gitu ya, ada pakaian ganti, ada botol minum gitu, dan alat-alat lain yang kita butuhkan nanti ketika kita harus melarikan diri atau mengevakuasi diri dari rumah gitu. Entah karena banjir, entah karena kebakaran, entah karena gempa bumi dan lain sebagainya. Oke, Mas. Saya sapa dulu teman-teman. Tanya tentang bencana, mungkin apa saja ya Mas ya terkait bencana, mungkin penanganan korban yang meninggal gimana, atau apa saja yang ingin diketahui, silahkan untuk bertanya kepada Mas. Beliau adalah yang menangani di lapangan langsung ya. Mas tadi terkait ini ada teman-temannya mungkin ya hadir ya, Bro 7080 official hadir tadi. Mungkin ada Khalid Abdillah, sehat-sehat tim DMC. Ya, terima kasih Mas Khalid. Sehat-sehat juga untuk tim DD Jawa Timur yang juga bergabung dengan tim DMC di lapangan nih Mbak, di Semeru. Kita banyak di backup ya. Tulang punggungnya adalah teman-teman volunteer ya atau relawan Dompet Duafa Jawa Timur nih.
Dan Mas Khalid ini pimpinan cabang Dompet Duafa Jawa Timur. Makasih Mas Khalid. Sehat-sehat juga semua timnya Mas Khalid ya. Iya, salam-salam sehat juga Mas Khalid. Salam kenal dari Asa Kebaikan. Ini ini ada pertanyaan. Ini dari Nana Sikok. Untuk keluarga yang berisiko dampak bencana alam, apa yang harus disiapkan untuk mengurangi kerugian jika terjadi bencana, termasuk kerugian nyawa dan harta? Mungkin tadi udah disampaikan ya, baru saja ya Mas Haryo ya. Tapi mungkin bisa tegas lagi poin-poinnya Mas untuk mengulangi kembali. Ya, yang pertama tadi kita mengidentifikasi sebetulnya jenis bencana ya, yang sebetulnya ada resiko bencana apa sih yang ada di lingkungan kita gitu. Kalau memang mungkin tempatnya sering banjir, ya berarti kita identifikasi nih, bagaimana sebenarnya rumah kita nih aman dari banjir. Ya kalau misalnya Kalimantan, ya orang udah buat rumah panggung gitu, atau mungkin ada beberapa rumah di Jakarta yang langganan banjir gitu, mereka sudah hidup bersama dengan air ya. Ada dua tingkat rumahnya, kalau musim panas tinggalnya 2 lantai, kalau musim hujan tinggalnya 1 lantai di lantai atas gitu kan. Itu sebetulnya sudah melakukan mitigasi, sudah melakukan kesiapsiagaan gitu ya. Dan kemudian tadi jika memang rumah kita profil resikonya adalah gempa, nah bagaimana sebenarnya kita membuat resilient infrastrukturnya gitu, gimana sih bikin rumah yang tahan gempa gitu ya, materialnya apa, strukturnya seperti apa yang tidak mudah roboh dan lain sebagainya ya. Apakah tadi kalau pakai genteng itu lebih beresiko daripada pakai asbes gitu kan. Kalau pakai asbes ringan ya, ketika gempa itu dia tidak berjatuhan seperti genteng gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian ya tadi kalau memang ada risiko kebakaran gitu ya, bagaimana jika terjadi kebakaran, harus mempersiapkan apa dan sebagainya. Nah setelah kita paham risiko bencana yang ada di lingkungan kita, maka kita menyiapkan kesiapsiagaannya gitu. Ya tadi kalaupun harus evakuasi, harus lari kemana gitu ya, tempat kumpulnya di mana gitu dan lain sebagainya. Dan kemudian juga tadi ya minimal tadi kita menyiapkan tas tanggap bencana ya, di mana ya tas itu tadi ada surat-surat berharga ya, ada KTP, KK, kemudian ada air minum, ada senter, ada pakaian ganti, ada obat-obatan, P3K gitu ya. Jadi ketika terjadi bencana kita tinggal bawa aja, kan kita nggak pernah tahu ya kita punya waktu berapa lama untuk menyelamatkan diri kan. Nah kemudian tadi. Dan menurut saya sih kalau bisa ya setiap RT atau RW atau kantor ya atau sekolah itu mereka adalah setiap setahun 2 kali ya, itu ada kesiapsiagaan simulasi. Jika terjadi kebakaran harus lari kemana, jika terjadi gempa harus lari kemana, di RW 3 nih di mana tempat terkumpul di RW 3 ya, RT 5 itu ya, dan lain sebagainya. Begitu Mbak. Oke, terima kasih. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir ya, andai kata memiliki tempat tinggal di daerah bencana, karena risiko-risiko itu dapat tertangani ya. Begitu ya kurang lebih. Apakah early warning system, apakah masyarakat kita sudah aware gitu Mas? Seperti kemarin kalau nggak saya di Gunung Merbabu kan katanya pesannya tidak ada perintah mengungsi begitu Mas. Ini tanggapan masyarakat gimana Mas? Terutama untuk daerah-daerah bencana mungkin seperti gunung atau daerah pantai ini yang sangat rawan bencana begitu Mas. Iya, kalau early warning system itu sebetulnya ada 2 hal ya. Pertama memang dari kesiapsiagaan dini yang bisa dibangun oleh pemerintah. Ya, dan saya pikir selama ini sebenarnya cukup dimainkan dengan baik ya oleh lembaga-lembaga terkait seperti BMKG. Kemudian ada pusat kebumian ya di SDM, kemudian ada di Puslapan gitu ya, di mana misalnya hujan dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya sudah bagus, dan kemudian kita bisa lihat di media sosial ya, link-link ketika memang ada berita nih WA rame gitu, ada bencana di mana gitu. Dan kita bisa langsung cek gitu ya ke sumbernya, sehingga bisa meminimalisasi hoax atau dan lain sebagainya. Dan kesiapsiagaan itu juga disampaikan melalui pesan singkat ya dan lain sebagainya.
Dan kemudian ada juga berbasis kearifan tradisional ya Mbak. Kayak misalnya tadi kalau misalnya air laut surut gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, gempa kemudian air laut surut. Nah, kalau biasanya kan kita ada sistem kentongan gitu ya, ada sistem peringatan dini yang lain gitu, yang kemudian ya tadi sebetulnya ini harus dilatih gitu ya, maksudnya harus diberikan. Makanya kemudian pemerintah ya BNPB atau organisasi-organisasi yang fokus di penanggulangan kebencanaan, mereka juga ada program biasanya kawasan atau kampung tanggap bencana, di mana sebenarnya kita apa ya sebanyak-banyaknya menyiapkan kampung di daerah-daerah dengan resiko bencana tinggi. Itu ketika bencana itu terjadi, mereka nih diberikan nih gimana kesiapsiagaannya. Dan kalau misalnya bencana itu datang, early warning sistemnya seperti apa gitu ya, kemudian dievakuasi kemana yang aman dan lain sebagainya. Ya termasuk di lereng Semeru sendiri kan, itu pemerintah juga sudah memetakan sebetulnya ada KRB 1, ya kawasan rawan bencana 1, kawasan rawan bencana 2, kawasan rawan bencana 3 gitu. Yang kemudian ya tadi yang boleh ditempati yang mana, yang kemudian ketika ada early warning system, yang mana yang harus lari kemana, itu sebetulnya sistem kesiapsiagaannya sudah ada. Gitu. Tapi ya tadi, walaupun kita sudah bersiap siaga, kita tidak bisa menebak gitu ya alam. Nah ini yang memang harus dipahami gitu. Bahwasannya yang kita lakukan adalah meminimalisasi korban jiwa. Karena kita tidak bisa memprediksi alam gitu ya. Gitu. Kalau potensi ya ada potensi bencana pasti ya. Tapi memprediksi kapan waktunya, apalagi tanggal, jam itu kan tidak mungkin. Gitu. Iya. Perangkat daerah sendiri aware nggak sih, Mas? Atau kamu kan biasanya kalau sudah terbiasa tinggal di situ, kayak misalkan masyarakat pergunungan, kasih tentang tanda-tanda, oh ya ini bumi kita sedang bergerak, gunung sedang batuk, kita harus gitu loh. Yang ditemukan kan kadang-kadang nggak mau diungsikan karena di situ yang mungkin orang tua yang nggak bisa jalan atau memang itu tanah leluhurnya, jadi lebih baik dia mungkin meninggal. Gimana tanggapannya? Iya, ya tadi pertama ada yang hal-hal yang terkait dengan keyakinan ya Mbak. Kayak misalnya itu terjadi waktu Mbak Marijan. Mbak Marijan itu menolak untuk dievakuasi ya. Bahkan ketika Sultan Hamengkubuwono datang, beliau juga nggak mau karena beliau yakin gitu ya, beliau belum dapat isyarat atau belum diperkenankan untuk turun gunung dievakuasi. Dan akhirnya kita tahu sendiri apa yang terjadi dengan Mbak Marijan. Dan yang kedua itu terkait dengan masalah-masalah teknis ya. Kayak misalnya nih kalau misalnya saya meninggalkan sawah saya, ladang saya gitu dalam kondisi siaga erupsi gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan gitu. Nanti tadi ternak saya nggak ada yang ngasih makan, lahan pertanian saya nggak ada yang ngurusin ya. Nah itu kan terkait dengan kehidupan ekonomi warga ya. Nah biasanya kita ada juga evakuasi ternak. Kayak misalnya di Merapi, itu kita orang dan ternak-ternaknya itu kita evakuasi juga. Sehingga jadi ada shelter ya, ada pengungsian khusus ternak gitu. Yang orang tuh tahu nih sapinya siapa aja, kambingnya siapa aja gitu. Jadi ketika mereka ngerasa aman gitu karena asetnya gitu ya kita bawa bersama dengan mereka. Tapi ya dalam kondisi ada beberapa yang bisa, ada beberapa juga yang tidak. Nah, jadi ya bagaimana sebenarnya kita membangun pemahaman itu ke masyarakat. Dan bahkan kalau misalnya di Merapi ya, itu siaga Merapi atau awas Merapi itu kadang-kadang lama ya, lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan gitu. Karena memang menunggu gunung meletus juga kan nggak bisa langsung meletus juga ya, dan kita juga nggak bisa mengharapkan ayo dong meletus dong gitu, juga nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat juga terlalu lama gitu di pengungsian gitu, yang ya tadi mereka juga bingung harus ngapain dan sebagainya. Nah tentu saja ya tadi pemahaman masyarakat ya itu juga harus bisa, bahwasannya ada risiko di sana dan lain sebagainya.
ngomong penyelamatan hewan ternak itu sebetulnya untuk nyelamatin untuk memancing gitu ya Mas. Mohon maaf Mbak, suaranya turun naik gitu Mbak. Tadi waktu nyelamatin hewan ternak nih ya Mas, agar penghuni rumah itu mau mengungsi gitu. Iya betul Mbak. Untuk pemancing juga. Iya betul Mbak. Ya karena mereka kan khawatir ya, ditinggal 2 minggu, sebulan gitu ya. Dia bisa ada ketakutan juga dicuri orang gitu ya. Ada ketakutan juga nggak diurusin dan lain sebagainya. Jadi awal-awal dulu ya itu orang masih mau naik gitu. Minimal ya saat ngasih makan hewan ternak ya lihat gitu. Tapi kan di situ ada risiko ya. Ya daripada masalah bolak-balik, mendingan kita bikin shelter pengungsian khusus ternak gitu. Berarti untuk menyelamatkan nyawa manusia itu salah satunya kita harus mengerti apa yang menjadi aset apa ya, begitu ya Mas ya. Kalau nggak kayak gitu dia nggak mau mengungsi ya. Iya, dan bahkan ya tadi memang biasanya kita melakukan lembaga-lembaga kemanusiaan ya, itu kita melakukan assessment. Sebetulnya yang dibutuhkan, yang diperlukan masyarakat itu apa? Jangan sampai ya tadi kita memberikan bantuan yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Misalnya ya paling simpel lah ya, kenapa kita melibatkan ibu-ibu setempat untuk dapur umum aja. Kadang-kadang mungkin ketika kita masak gitu ya, belum tentu menunya itu sesuai dengan selera masyarakat setempat. Ya kan? Kita datang dengan menu yang mewah-mewah mungkin, wah ini makanan mahal ya, makanan Eropa, makanan Amerika gitu. Tapi masyarakat nggak suka gitu, karena emang itu bukan menu mereka sehari-hari gitu, sehingga mereka juga nggak bisa makan kan. Jangan sampai hal seperti itu juga terjadi. Itu baru makanan aja tuh ya. Makanya di dapur umum kita tuh selalu ya tadi selain aktivitas sosial sebenarnya ya kita bagaimana selera masyarakat setempat itu terpenuhi juga gitu dengan adanya ibu-ibu setempat yang memasak. Nah, ya dan dalam banyak hal juga seperti itu, kita mau ngasih bantuan, ternyata mereka nggak membutuhkan bantuan itu gitu. Atau ada orang di sana butuh listrik gitu ya, oleh karena itu ada yang ngasih genset gitu. Tapi ternyata pasokan BBM-nya belum stabil gitu ya, karena alat masih terputus gitu. Kan nggak mungkin kita kasih genset gitu ya. Walaupun mereka gulap gulita ya gitu, tapi ya tadi sebetulnya kita harus betul-betul melakukan assessment, kita lihat sebetulnya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa sumber daya yang tersedia di sana, dan bagaimana kita bisa membantu mereka dengan memuliakan juga gitu. Jadi jangan sampai justru kita membuat mereka jadi ketergantungan, jadi tidak kita muliakan gitu ya, dan kita mengeksploitasi gitu penderitaan mereka dalam memberikan bantuan. Nah itu juga nggak boleh terjadi. Oh begitu, lambunya itu ya. Betul Mbak. Ya, banyak sekali tadi Mas Aryo sudah bercerita tentang penanganan bencana. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, ini bertanya, kami persilakan. Nah Mas Haryo, ini kan Indonesia ini katanya di daerah cincin api begitu ya Mas ya, yang rawan bencana yang terjadinya unpredictable. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan jadi bencana gitu kan. Juga mungkin Mas Hari dengan apa selalu memberikan data terdepan saat itu terjadi. Di daerah ada bencana ya Mas ya, kan selalu ada bencana begitu ya Mas ya, dan ini terjadi korban jiwa, korban luka itu akan selalu seperti itu terulang terus. Nah ini karena bencana ini tidak mungkin kita hindarkan, tapi mungkin nggak kita bisa zero korban begitu Mas, artinya nggak ada korban gitu Mas. Ya, ya ini mohon maaf Mbak, kalau misalnya nanti jawaban saya kurang lengkap ya, karena suaranya tadi naik turun gitu. Iya, kalau yang kita bisa lakukan sebetulnya adalah meminimalisasi ya Mbak jumlah korban.
Jika memang zero, itu kita senang banget gitu. Tapi ya tadi ya, masalah nanti ada korban atau tidak, itu di luar domain kita. Kita bisanya berikhtiar, berusaha gitu ya, untuk meminimalisasi. Dan kemudian tadi, ya kita memang menyimpan potensi kebencanaan cukup tinggi ya. Karena tadi kita terletak di antara dua samudra, dua benua ya. Yang kita bangga-banggakan itu, lokasinya strategis, tapi di apa ya, resiko bencananya juga banyak ya. Seperti yang tadi disebutkan, ada ring of fire dan lain sebagainya. Nah, tadi sebetulnya kalau berkaca dari misalnya di Jepang, seperti yang disebutkan tadi, sebetulnya ya Jepang sebenarnya mereka sudah mengidentifikasi ya resiko bencananya. Mereka paling banyak terkena gempa bumi dan kemudian tsunami ya. Nah, itu yang kemudian mereka petakan gitu resiko bencana. Dan kemudian kita tahu gedung-gedung di Jepang itu memang dibangun gitu ya dengan infrastruktur yang resilient gitu ya, resilient infrastruktur tadi Mbak. Jadi bagaimana gedung-gedung itu dibangun dengan teknologi tahan gempa gitu dan lain sebagainya. Jadi memang kerusakan infrastruktur itu bisa diminimalisasi. Kemudian masyarakatnya juga terlatih gitu ya. Dan satu teman kami nih pernah, beliau ahli kebencanaan juga, namanya Bu Rahma. Beliau sekarang ada di BRIN ya untuk kajian kebencanaan gempa dan tsunami. Itu beliau waktu berkuliah di Jepang pas lagi gempa di Jepang gitu. Dan itu saat gempa itu ya semua orang sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Orang tua itu tahu bahwasannya anaknya di sekolah aman gitu ya. Karena sekolahnya sudah jadi satuan pendidikan aman bencana ya, dalam artian sudah tahu guru-gurunya apa yang harus dilakukan, siswanya harus tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan pada waktu itu beliau sedang ada di mall gitu ya. Dan di mall itu juga mereka tahu jalur evakuasinya kemana, tempat titik kumpulnya di mana. Dan sesaat setelah kejadian gempanya berhenti, itu restoran-restoran di mall itu mengeluarkan makanan, minuman gitu ya, untuk menolong mereka yang ada di titik kumpul begitu. Jadi memberikan bantuan gitu ya. Jadi memang sudah ada kerjasama gitu antara dunia usaha dengan pemerintah ya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, pertolongan yang harus diberikan itu apa, mereka juga sudah bagi tugas. Nah, itulah mengapa sebetulnya jumlah kerugian di gempa di Jepang gitu ya, itu mereka sudah bisa diminimalisasi gitu. Karena mereka pemerintahnya, masyarakatnya, infrastruktur yang dibangun itu sudah siap gitu, sesuai dengan profil resiko bencana yang dimiliki. Gitu Mbak. Oh ininya udah ya, kalau Jepang itu bencana semua sudah kayak bergerak mengerti fungsinya masing-masing begitu ya Mas ya, tidak ribut ya. Kalau kita mungkin masih panik ya, mana orang tuaku, mana anakku gitu, pada mungkin awan panas ada di belakang kita ya, kalau kita tidak cepat-cepat menyelamatkan diri kita akan jadi korban begitu ya. Baik teman-teman, kembali bencana, apa saja ingin Anda ketahui tentang bencana, kami persilahkan. Ini akan menjawab semuanya tentang bencana, karena kayak belakangan hari ini kita baru banyak berita tentang bencana, banyak kejadian bencana, ada Gunung Semeru, ada banjir di Lombok, dan mungkin tanah longsor di Garut begitu. Mas, kalau untuk tangga bencana, ini apa dengan itu atau beda begitu Mas? Apakah itu bencana itu waktu tanggap bencana itu sudah selesai, apakah kondisinya memang benar-benar sudah selesai ataukah masih ada sisa korban-korbannya begitu Mas? Iya, biasanya masa tanggap darurat bencana itu adalah 14 hari ya Mbak. Di mana kita tadi menyelamatkan jiwa yang luka-luka, yang selamat gitu. Kemudian melakukan aktivitas search rescue, siapa tahu masih ada mereka yang terjebak di bawah reruntuhan, di bawah lumpur, dan lain sebagainya gitu. Biasanya pemerintah bisa memperpanjang ya, ketika
daerah cakupannya luas gitu, itu biasa pemerintah memperpanjang karena bisa jadi ada para penyintas bencana yang belum tertolong karena tadi misalnya jalannya putus, jembatannya nggak bisa dilewati dan lain sebagainya. Nah biasanya pemerintah memperpanjang kalau misalnya daerah cakupannya luas. Kenapa 14 hari? Karena kita pikir biasanya setelah 14 hari itu ya mereka yang terjebak itu ya udah tidak mampu bertahan lah ya gitu. Dan kenapa diperpanjang ya tadi sebetulnya masalah akses ya, bagaimana sebenarnya akses bantuan. Kayak misalnya waktu gempa Palu, Sigi dan Donggala ya, itu kan mungkin kawasan Donggala itu infrastrukturnya putus sehingga apa ya, waktu itu dokter kita tuh malah ikut helinya TNI gitu untuk memberikan layanan kesehatan. 2 dokternya dompet duafa gitu. Karena memang kalau di jalan darat itu sangat tidak bisa masuk gitu. Oleh karena itu pakai helikopter. Malah ada beberapa dulu di Palu itu juga ada TNI yang mereka pakai mototrail gitu, itu mereka bawa bensin ya. Karena memang warga di balik gunung sana itu nggak bisa dapatkan bensin. Untuk kemudian turun beli perlengkapan naik lagi gitu. Nah itu malah kita juga pernah melakukan layanan kesehatan itu, Pak. Ini saya tinggal dari balik gunung datang ke poskonya dompet duafa, ke posnya dompet duafa. Udah Pak, saya tinggal di balik gunung gitu. Kami butuh layanan kesehatan, butuh makanan dan lain sebagainya. Nah itu pas kita ini benar, ternyata mobil itu nggak bisa masuk, motor juga hanya pada sampai titik tertentu, dan kita itu emang harus berjalan gitu ke atas, gitu. Karena memang masih terisolir. Nah itu biasanya ketika daerahnya luas atau sulit dijangkau, pemerintah memperpanjang jadi sebulan. Oh gitu. Nah dari situ kemudian nanti pemerintah akan memutuskan nih, oke, kita sudah menyelesaikan masa tanggap darurat bencana atau emergency response. Sekarang kita masuk ke masa pemulihan. Ya akhirnya kita coba dorong ya bagaimana ya tadi mereka yang kehilangan rumah bisa punya tempat tinggal kembali walaupun sementara. Kemudian gimana kita ke pasar ya, pasar itu yang tadinya mungkin tutup karena bencana, karena supply-nya belum stabil, itu bisa buka kembali, jadi orang bisa belanja kembali, jualan lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Bapak-bapak bisa kerja, ibu-ibu juga bisa bekerja kembali, anak-anak bisa sekolah lagi. Nah itu biasa pemerintah yang menetapkan, ini kita masuk masa recovery atau pemulihan pasca bencana. Dan masa rekonstruksi ya, kalau sekolahnya rusak, rumahnya rusak, itu dibangun kembali sehingga masyarakat bisa pulih atau menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan normal mereka sebelumnya. Aktivitas sosialnya berarti ini ya kembali lagi itu mungkin udah mulai ini ya. Kalau dompet duafa mencari relawannya itu saat kapan? Gimana Mbak, dompet duafa mencari relawannya gimana? Mohon maaf. Dari dompet duafa menarik relawannya dari daerah bencana itu saat kapan, Mas? Biasanya sih tergantung ya Mbak, tergantung kebutuhan di lokasi daerah tersebut. Misalnya di Palu itu sampai sekarang itu kita masih ada program di Palu. Padahal mungkin gempanya itu tahun 2018. Tapi kita masih ada program di Palu ya, dan kita ada banyak program pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ya tadi sebenarnya ketika masyarakatnya masih membutuhkan asistensi, kemudian masih ada mereka yang dermawan ingin terus membantu, itu kita biasanya ada. Dan ketika kita tinggalkan, biasanya kita setelah selesai itu biasanya kita membuka atau membuat kampung atau kawasan tanggap bencana. Nah itu sampai nanti terbentuk forum pengurangan risiko bencana di masyarakatnya atau di komunitasnya, baru kemudian kita bisa keluar gitu. Sehingga jika bencana terjadi lagi, masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukan, dan ketika mereka mau membutuhkan bantuan dari kami atau lembaga-lembaga yang lain ya, atau dari pemerintah, mereka sudah tahu jalurnya gitu. Begitu. Duafa menolong dari awal sampai tuntas begitu ya, sampai menghidupkan ekonomi ya Mas ya. Iya betul. Kan orang yang mungkin nggak paham kalau penanggulangan bencana itu ada 4
tahap tadi Iya, ya. Mungkin mereka iya, mikirnya nih kalau nggak ada bencana, orang di MC nggak kerja dong ya. Ya santai-santai aja ya, enggak gitu. Tapi kita ada banyak program pengurangan risiko bencana yang lain gitu. iya. Orang taunya, wah ini orang DMC kerjaan nunggu bencana nih ya. Jangan-jangan cari bencana malahan ya, Mas. Betul, padahal kesiapsiagaan juga penting. Mbak. Ujung tahun, tahunnya panen, jangan-jangan ya. Ya, Aja kita nih. berharap itu tidak terjadi ya. Dan Iya, masyarakat iya, juga kita persiapkan untuk segala iya. kemungkinan. Yang paling utama kan kita tahu kalau bencana terjadi itu tidak, kita harus bagaimana kan kita tahu dan meminimalisasi bagaimana hidup di daerah Betul, betul. itu agak susah ya. Terjadi itu agak susah ya. Yang ada kan kita harus menghadapi dan ya mengatasi lah, kurang lebihnya mungkin seperti itu ya Mas Aryo. Betul, betul. Betul banget. Mbak. Baik Mas, ini waktu kita sudah habis. Saya terima kasih sekali dengan Mas Haryo yang telah berkenan ngobrol di Asa Kebaikan. Kami yang tidak tahu apa-apa mengenai bencana, mungkin tahunya hanya saat gunung meletus dan korban. Akhirnya kami dan mungkin bahwa penolongan itu tidak hanya korban luka, korban meninggal, tetapi yang lebih utama juga menolong penyintas-penyintas yang mungkin ya menghadapi bencana ya. Itu kan yang Betul. tolong selanjutnya ya. Dan mungkin ternyata kita baru mengetahui juga masalahnya ternyata dapur umum tidak hanya menyiapkan logistik, tapi itu juga tempat pemulihan psikis untuk para penyintasnya, begitu ya Mas. Terima kasih sekali Mas Haryo atas waktunya, informasinya, share-share Ya. informasinya. Bunda sangat bermanfaat untuk kami juga untuk Mas dan kawan-kawan sekalian. Sehat Ya, selalu ya Mas. sama-sama nih Mbak. Saya juga terima kasih juga udah diperkenankan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari Asa Kebaikan. Semoga ya Ya, tadi bisa menyebarkan nih nilai-nilai kemanusiaan, kerelawanan ya amin. kepada masyarakat nih melalui tulisan, melalui sosial media seperti ini. Semoga semakin Ya, inilah amin. Terima kasih Mas. semakin berkah gitu. Dan ini juga sebenarnya upaya pengurangan risiko bencana untuk kita semua. Ya, ya. Makasih Mas. Saya mohon pamit ya Mas ya. Ya, ya sama-sama Mbak. Salam untuk teman-teman Asa Kebaikan yang lain. Sukses terus blogernya. Insyaallah. Oke, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam.